Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Laras Genoveva dengan NIM 191134021. Di sini saya akan mempresentasikan desain pembelajaran yang sudah saya buat. Desain RPP yang saya buat yakni untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Bandar Jaya pada kelas 5 semester 1 dengan tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia, subtema 2 Manusia dan Lingkungan, pembelajaran kedua, muatan pelajaran yang terkait yakni IPA. Alokasi waktu yang digunakan yakni 3 x 35 menit atau dalam satu hari. Rencana kegiatan akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 April 2022. Kompetensi inti yang digunakan yang pertama yakni menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator yang digunakan yakni pada kompetensi dasar yang pertama pada 3.1 mengenai mendeskripsikan rangka manusia dan fungsinya. 3.5 mendeskripsikan siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Selanjutnya pada indikator yang pertama 3.1.1 menganalisis fungsi tulang manusia dan 3.5.1 menafsirkan terjadinya siklus air. Kompetensi dasar dan indikator yang digunakan yakni pada kompetensi dasar yang pertama pada 3.1 mengenai mendeskripsikan rangka manusia dan fungsinya. 3.5 mendeskripsikan siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Selanjutnya pada indikator yang pertama 3.1.1 menganalisis fungsi tulang manusia dan 3.5.1 menafsirkan terjadinya siklus air. Pendekatan pembelajaran yang dipilih yakni saintifik berbasis TIPEC. Alasan memilih pendekatan saintifik berbasis TIPEC karena pendekatan ini mengajak siswa berpikir dan bertindak secara ilmiah dalam belajar dengan menggunakan berbagai aplikasi yang berbasis ICT, sehingga sangat cocok untuk diimplementasikan dalam pembelajaran ini. Model pembelajaran yang dipilih yakni problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Alasan memilih model PBL karena model pembelajaran ini menggunakan masalah kehidupan sehari-hari atau yang relevan dengan kehidupan siswa sebagai bahan materi ajar. Sintaks-sintaks model ini mengajak siswa untuk berpikir secara kritis untuk mengatasi masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang dipilih yakni tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Alasan memilih metode pembelajaran tersebut karena metode-metode ini mengacu pada pendekatan saintifik yang menuntun siswa untuk berpikir dan berperilaku secara ilmiah dan mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran seperti melakukan tanya jawab, menyelesaikan tugas-tugas materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Media, alat atau bahan dan sumber belajar yang dipilih yakni pada media yang pertama teks literasi berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Yang kedua gambar musim kemarau dan kebakaran hutan. Alat atau bahan yang digunakan yang pertama alat tulis, buku tulis, laptop, buku gambar,
pensil warna atau spidol, PPT atau dalam bentuk kanva, kemudian karton, gunting, kertas origami, dan lem. Sumber belajar yang digunakan yang pertama yakni buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia untuk guru. Yang kedua, buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 5 tema 2 manusia dan lingkungan untuk siswa. Selanjutnya, alasan pada pemilihan bahan ajar. Yang pertama, alasan memilih bahan ajar fungsi gerak manusia karena mengajarkan dan memberikan wawasan anggota gerak manusia yakni tulang beserta fungsinya yang biasa digunakan dalam kegiatan siswa. Yang kedua, alasan memilih bahan ajar siklus air karena memberikan informasi bagaimana proses terciptanya air itu terjadi dan sangat relevan atau dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Pada kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan awal, yang pertama pengantar. Kelas dibuka dengan mengucapkan salam, doa, dan melakukan presensi di Google Form yang dibagikan ketika Zoom meeting. Kedua, literasi. Membaca teks bacaan berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Yang ketiga, motivasi, yakni melakukan tepuk semangat. Selanjutnya, apersepsi. Melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan kegiatan motivasi maupun literasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya, orientasi. Penjelasan mengenai pokok materi dan kegiatan yang dilakukan. Pada kegiatan inti, dalam sintaks PBL yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Pada kegiatan ini, siswa menyimak cerita yang ditunjukkan oleh guru. Selanjutnya, siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai fungsi tulang manusia yang berkaitan dengan cerita yang ditunjukkan tadi. Selanjutnya, pada sintaks kedua, yakni mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada kegiatan ini, siswa mengamati gambar musim kemarau dan pada sintaks yang kedua, yakni mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dalam kegiatan ini, siswa mengamati gambar musim kemarau dan hutan terbakar. Selanjutnya, siswa menyimak penjelasan dan arahan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, siswa merumuskan cara mengatasi musim kemarau dan hutan kebakaran tersebut. Pada sintaks yang ketiga, yakni membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada kegiatan ini, siswa meminta bantuan, arahan, atau menanyakan kesulitannya pada guru. Selanjutnya, pada sintaks yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam kegiatan ini, siswa merealisasikan simulasi PPT atau dalam bentuk kanva, siklus. Sintaks yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam kegiatan ini, siswa merealisasikan simulasi PPT siklus air dalam bentuk diorama. Yang kedua, siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya secara bergiliran di room Zoom. Sintaks yang kelima, yakni menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada kegiatan ini, siswa dengan bimbingan dari guru menyimak, menganalisis, mengevaluasi, atau memberi tanggapan pada presentasi masing-masing siswa. Selanjutnya, siswa menyimak perbaikan dan penjelasan tambahan dari guru. Selanjutnya, pada kegiatan penutup yang pertama yakni rangkuman. Siswa bersama guru merangkum terkait materi ataupun kegiatan yang telah dipelajari. Selanjutnya yakni evaluasi. Siswa melakukan kuis melalui link Google Form yang sudah dibagikan oleh guru. Yang ketiga yakni penghargaan. Pada kegiatan ini yang dilakukan yakni mengapresiasi kegiatan yang dilakukan siswa. Selanjutnya yang keempat ialah refleksi dengan menyatakan perasaan selama mengikuti pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa. Selanjutnya yang kelima yakni tindak lanjut.
Pada kegiatan tindak lanjut ini, siswa diminta untuk membuat satu poster cara merawat tulang dalam tubuh manusia. Kemudian kegiatan yang terakhir yakni penutup. Pada kegiatan penutup, yakni berupa doa dan salam penutup. Selanjutnya, pemilihan aplikasi ICT dalam pembelajaran. Yang pertama, Zoom Meeting. Alasan memilih penggunaan aplikasi Zoom Meeting karena mudah diintegrasikan dalam pembelajaran baik bagi guru maupun siswa. Aplikasi tersebut sudah sangat familiar bagi guru dan siswa, apalagi di masa pandemi ini yang memaksa pembelajaran dilakukan secara daring. Aplikasi Zoom ini merupakan aplikasi video konferensi yang mampu mengganti pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran tatap maya. Selanjutnya, Canva. Alasan memilih penggunaan aplikasi Canva karena dapat dijadikan sebagai platform presentasi layaknya PPT yang dapat didesain sedemikian rupa guna menyampaikan beberapa informasi dengan menarik dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, Google Form. Alasan penggunaan aplikasi Google Form dalam pembelajaran ini karena dapat dijadikan sebagai tempat untuk mengisi kehadiran dan melakukan evaluasi pembelajaran. Penggunaannya yang mudah serta dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki link Google Form. Selain itu, dapat pula dijadikan sebagai salah satu untuk mengecek kehadiran siswa sekaligus meminta siswa untuk mengerjakan berbagai soal evaluasi melalui platform tersebut. Demikian presentasi mengenai desain pembelajaran yang saya buat. Kiranya dapat menjadi informasi serta bermanfaat bagi para penonton. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.